Selamat pagi, saya Dedun Purba. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan pemanfaatan machine learning yang disusun oleh Dedun Purba, dosen pengampu Ria Ukur Ginting, SSI, MSc, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Universitas Medan Area, Medan 2021. Adapun latar belakang dari machine learning itu adalah machine learning atau pembelajaran mesin merupakan salah satu cabang dari bidang kecerdasan buatan yang berkembang pesat pada saat ini. Pembelajaran mesin menempati peringkat ketiga untuk kategori perkembangan tercepat. Hak paten yang disetujui 7 perusahaan raksasa seperti IBM, Microsoft, Google, Line, Facebook, Intel, dan Fujitsu tercatat memiliki paten baru terbanyak di bidang tersebut. Pembelajaran mesin mengalami laju pertumbuhan majemuk tahunan sebesar 34% antara tahun 2003 sampai 2017 dan diperkirakan masih akan mengalami laju pertumbuhan majemuk hingga 13% tahun 2021 nanti. Juga pernah memprediksi pada tahun 2018 penggunaan pembelajaran mesin meningkat 2 kali lipat dan akan meningkat 2 kali lipat lagi pada tahun 2020. Dengan meningkatnya animo pada bidang ini, wajarlah bila pembelajaran mesin kemudian menjadi salah satu topik yang sering diangkat dalam riset, termasuk dalam tugas akhir mahasiswa atau penelitian mandiri. Namun biasanya yang menjadi kendala adalah tingginya spesifikasi komputer atau perangkat komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu sistem cerdas berbasis pembelajaran mesin. Contoh spesifikasi komputer. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Raspberry Pi merupakan SBC yang cocok digunakan untuk penelitian dan pengembangan purwarupa sistem tertanam dan juga dapat digunakan untuk membangun kluster SBC untuk mencapai performa komputasi yang lebih baik. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pembelajaran mesin yang akan dijalankan pada kluster Raspberry Pi. Berikut dengan analisa penggunaan sumber daya komputasinya. Penelitian ini diusulkan dalam bentuk tugas akhir yang berjudul Rancangan Bangun dan Evaluasi Kinerja Raspberry Pi Cluster sebagai Platform Penerapan Pembelajaran Mesin. Adapun rumusan masalah pada machine learning ini yaitu: pertama, bagaimana menjalankan program pembelajaran mesin pada SBC cluster. 2. Bagaimana hasil pemantauan real time atas performa sumber daya komputasi cluster SBC saat menjalankan program pembelajaran mesin. 3. Bagaimana perbedaan performa dan waktu yang dibutuhkan jika program pembelajaran mesin dijalankan pada SBC tunggal dibandingkan dengan SBC cluster. 4. Bagaimana pengguna dapat memulai program pembelajaran mesin dan mematikan cluster secara aman melalui suatu antarmuka input sederhana. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah: pertama, SBC yang digunakan hanya Raspberry Pi 3 tipe B dan Raspberry Pi 3 tipe B+. 2. Pemantauan performa sumber daya komputasi cluster dilakukan dengan mengamati parameter CPU, memori, disk, jaringan, dan suhu. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu: pertama, memanfaatkan cluster Raspberry Pi untuk menjalankan program pembelajaran mesin. 2. Mengetahui performa cluster Raspberry Pi dalam menjalankan suatu program pembelajaran mesin. 3. Mengetahui perbedaan performa dan waktu yang dibutuhkan jika program pembelajaran mesin dijalankan pada SBC tunggal dibandingkan dengan SBC cluster. 4. Pengguna dapat memulai program pembelajaran mesin maupun mematikan cluster secara aman dengan menggunakan antarmuka input sederhana. Dan lesson teori, machine learning merupakan serangkaian teknik yang dapat membantu dalam menangani dan memprediksi data yang sangat besar dengan cara mempresentasikan data-data tersebut dengan algoritma pembelajaran. Istilah machine learning pertama kali didefinisikan oleh Arthur Samuel pada tahun 1959. Menurut Arthur Samuel, machine learning adalah suatu bidang ilmu komputer yang memberikan kemampuan pembelajaran kepada komputer untuk mengetahui sesuatu tanpa pemrograman yang jelas. Menurut Mohri 2012, learning dapat didefinisikan sebagai metode komputasi berdasarkan pengalaman
untuk meningkatkan performa atau membuat prediksi yang akurat. Definisi pengalaman di sini ialah informasi sebelum yang telah tersedia dan bisa dijadikan data pembelajar. Dalam pembelajaran machine learning terdapat skenario-skenario seperti 1. Supervised learning. Penggunaan skenario supervised learning. Pembelajaran menggunakan masukan data pembelajaran yang telah diberi label. Setelah itu membuat prediksi dari data yang telah diberi label. 2. Unsur supervised learning. Penggunaan skenario unsur supervised learning. Pembelajaran menggunakan masukan data pembelajaran yang tidak diberi label. Setelah itu mencoba untuk mengelompokkan data berdasarkan karakteristik yang ditemui. 3. Reinforcement learning. Pada skenario reinforcement learning, fase pembelajaran dan tes saling dicampur. Untuk mengumpulkan informasi, pembelajar secara aktif dengan berinteraksi ke lingkungan sehingga untuk mendapatkan balasan untuk setiap aksi dari pembelajar. Adapun metode penelitian jenis ini bertujuan untuk mempelajari sesuatu dengan melakukan manipulasi terhadap kondisi subjek dan mengamati efek yang terjadi. Penelitian yang dilakukan terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah dilakukan sebagai langkah awal untuk memulai penelitian. Permasalahan yang perlu diselesaikan adalah bagaimana membangun Raspberry Pi cluster untuk dapat menjalankan sistem cerdas berbasis pembelajaran mesin, dan bagaimana caranya dapat memonitor secara real-time performa sumber daya komputasi sistem saat bekerja. 2. Studi literatur studi. Destemur merupakan proses pencarian informasi terkait dengan komponen-komponen terkait dengan tugas akhir. Pencarian informasi dilakukan pada jurnal-jurnal ilmiah yang telah dipublikasi, buku, dan sumber tutorial yang dapat dipercaya. 3. Perancangan sistem. Perancangan sistem bertujuan menguraikan kebutuhan sistem yang akan dibuat. Perencanaan sistem minimal mencakup uraian kebutuhan fungsional, non-fungsional, perangkat keras, dan perangkat lunak sistem. 4. Implementasi sistem. Tahap implementasi sistem merealisasikan rancangan hingga berhasil mewujudkan sistem yang menjadi subjek penelitian ini. 5. Pengujian sistem. Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap sistem guna mendapatkan data-data pengujian. 6. Analisa hasil. Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap hasil yang didapat pada saat pengujian. Adapun kesimpulan dan saran pada pembelajaran machine learning ini adalah yang pertama, penggunaan metode machine learning menggunakan beberapa algoritma seperti Naive Bayes, Knowledge Network, Decision Tree, Random Forest, Support Vector Machine. Algoritma Random Forest memberikan hasil paling optimal dengan nilai akurasi sebesar 78,67%. 2. Hasil eksperimen yang paling optimal antara penggunaan metode machine learning dan deep learning adalah penggunaan machine learning dengan algoritma random forest. Penelitian ini memiliki kekurangan yang diakibatkan oleh keterbatasan peneliti. Maka dari itu, berikut adalah beberapa saran yang dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya. Yang pertama, dibutuhkan banyak variasi parameter pada proses ekstraksi data agar dapat membantu mencapai akurasi yang paling baik. 2. Sebaiknya dibuat penerapan dalam bentuk aplikasi agar nilai gunanya meningkat. 3. Uji coba klarifikasi dilakukan dengan data citra penyakit dari tanaman lain. Sekian dari pengertian pemanfaatan machine learning. Saya Dirun Purba. Ucapkan terima kasih.